Masalah angket Pak Ganjar mengusulkan angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Presiden Joko Widodo merespon soal usulan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres di DPR. Usulan tersebut juga turut didukung oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies yakin koalisi perubahan yang mengusungnya juga siap untuk terlibat dalam penggunaan hak angket tersebut. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengaku tidak masalah. Jokowi mengatakan bahwa soal hak angket merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Selasa 20 Februari. Menurut Jokowi, hak angket merupakan hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan. Adapun partai pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 adalah PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Namun yang duduk di parlemen hanya PDIP dan P3. Ganjar menilai hak angket merupakan hak penyelidikan DPR yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan Pilpres. Menurut Ganjar, pelaksanaan Pilpres 2024 dipenuhi dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ingin menggulirkan hak angket DPR untuk mempertanyakan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dia meminta Komisi 2 DPR mendorong anggota Dewan untuk menggelar sidang pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Usulan tersebut direspon berbeda oleh kubu lawan Ganjar Mahfud, yakni Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Anies Baswedan menegaskan Partai Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket. Menurut Anies, Koalisi Perubahan solid untuk meneruskan perjuangan penyelidikan kecurangan pemilu. Berbeda dengan Anies, kubu Prabowo Gibran justru menganggap hak angket tidak perlu dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen sekaligus Ketua Fraksi DPR Gerindra, Ahmad Muzani. Menurutnya, usulan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu yang didorong Ganjar tidak diperlukan. Apalagi usulan untuk hak angket DPR itu masih sebatas wacana. Muzani mengatakan pihaknya menghormati pandangan Ganjar soal hak angket. Gerindra menilai hak angket adalah hak konstitusi anggota Dewan untuk mengajukan sesuatu yang dianggap perlu. Muzani menyebut ratusan juta masyarakat Indonesia telah memberikan hak pilih dalam suasana tenang dan guyup. Apalagi para pemimpin dan tokoh-tokoh dunia telah mengapresiasi pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, ia menilai hak angket tidak perlu untuk dilakukan. Kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin membongkar adanya kepala desa yang mendapatkan tekanan hingga imbalan saat Pilpres berlangsung. Tim Hukum Nasional Timnas Amin mengatakan para kepala desa itu ditekan dan diberikan imbalan demi memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua THN Amin Ari Yusuf Amir pada Selasa 20 Februari. Menurut Ari, target suara itu digulirkan dengan cara menggerakkan KPPS untuk mengarahkan para pemilih. Ari mengatakan ada banyak pola yang dilakukan para kepala desa untuk memenangkan paslon tertentu. Namun Ari tidak bisa menjelaskan secara rinci karena akan digunakan untuk bahan pembuktian dalam sengketa pemilu ke depan. Ari mengatakan kecurangan yang dilakukan kepala desa didesain secara terstruktur dan sistematis. Bahkan ia menyebut kecurangan pemilu juga melibatkan pejabat tinggi negara hingga aparat penegak hukum. Ari menyebut temuan fakta yang terjadi di lapangan terkait kecurangan pemilu akan disampaikan dalam persidangan. Kalau partai PSI belum sampai 4%, gimana Pak respon Bapak? PSI belum sampai 4% di pemilu, suaranya gimana Pak? Tanyakan pada PSI. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam hasil Quick Count berbagai lembaga survei tak lolos ambang batas parlemen. Saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut, Presiden Jokowi ogah berkomentar. Jokowi meminta awak media untuk menanyakan hal itu kepada PSI secara langsung. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Pusat pada Selasa 20 Februari. Adapun PSI merupakan partai yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Perolehan suara PSI versi Quick Count berbagai lembaga survei menunjukkan di bawah 4%. Sedangkan ambang batas parlemen yang harus dicapai parpol untuk bisa ke Senayan adalah 4%. Suara PSI versi Quick Count Indikator Politik Indonesia memperoleh 2,66%.
Sementara menurut hasil quick count Litbang Kompas, perolehan suara PSI 2,80%. Jika menurut hasil penghitungan resmi KPU suara PSI tidak mencapai 4%, maka partai pimpinan Kaisang itu tidak bisa menduduki kursi DPR RI. Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin optimis pasangan Anies Muhaimin atau Amin bisa lolos putaran kedua Pilpres 2024. Caimin yakin lolos putaran kedua karena mengklaim punya bukti kuat terkait kecurangan pemilu. Pernyataan itu disampaikan Caimin di posko Tim Hukum Nasional Amin di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa 20 Februari. Caimin mengatakan seluruh jajaran Timnas Amin terus mengumpulkan fakta dan bukti kecurangan pemilu. Bukti tersebut dikumpulkan agar pemilu yang jujur dan adil bisa terwujud. Sementara itu, Ketua THN Timnas Amin Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan semua kegiatan tim hukum baik di pusat maupun daerah. Ia mengklaim menemukan banyak fakta kecurangan yang telah diverifikasi. Ari mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melaporkan ke Bawaslu terkait temuan tersebut. Ia menegaskan akan terus memperjuangkan dugaan kecurangan pemilu sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menghadiri pelantikan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Istana. Adapun AHY akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Negara. Pelantikan tersebut dilakukan pada hari ini Rabu 21 Februari. Sekretaris SBY Ossi Darmawan mengatakan SBY tidak bisa menghadiri pelantikan itu. Ossi menyebut SBY tidak bisa hadir karena baru saja tiba di Cikeas setelah menempuh perjalanan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun meski begitu, SBY sudah memberikan restu kepada AHY untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi. Ossi mengatakan SBY sudah merestui AHY untuk mengemban tugas di pemerintahan Jokowi. Adapun selain AHY, Hadi Cahyanto juga akan dilantik sebagai Menteri Jokowi. Hadi akan dilantik sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Usulan Ganjar soal hak angket DPR terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 ditanggapi berbagai tokoh. Salah satunya adalah pengamat politik Ray Rangkuti. Menurut Ray, hak angket DPR mungkin saja terjadi. Hal itu disampaikan Ray di Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari. Ray menilai para anggota dewan akan tetap melakukan hak angket tetapi dengan batas-batas tertentu. Ia memprediksi hak angket itu akan lolos pada tahap pertama tetapi tidak sampai pada kesimpulan. Ray mengatakan jika dilihat dari koalisi pasca Pilpres, koalisi non-Jokowi ada 314 kursi di DPR atau sekitar 60%. Namun kalkulasi itu masih kasat mata. Partai Nasdem dan PKB tidak diketahui apakah menyetujui hak angket tersebut atau tidak. Pasalnya, Ketua Umum Partai Nasdem baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun PKS dan PDIP dinilai akan menyetujui hak angket tersebut. Besarnya suara yang diraih oleh pasangan Prabowo Gibran disebut tak selaras dengan kekuatan partai pengusung. Menurut analis politik, hal itu akan mempengaruhi isu koalisi dan oposisi pasca pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh analis politik Arifki Caniago pada Rabu 21 Februari. Arifki mengatakan pada data realkon KPU, partai pengusung Prabowo Gibran yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat belum sampai 50%. Menurut Arifki, Nasdem dan PKB ada peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Arifki menyebut masih ada peluang untuk partai yang kalah di Pilpres bergabung dengan pemenang. Sejauh ini, partai yang tegas menyatakan siap menjadi oposisi Prabowo Gibran adalah PDIP. Konsolidasi PDIP untuk merangkul partai pengusung paslon 01 dan 03 bakal mengubah konstelasi politik menjelang transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Namun hal itu bisa terjadi jika partai oposisi pendukung paslon 01 dan 03 mampu membangun solidaritas dengan bersatu di parlemen. Arifki mengatakan Nasdem, PKB, P3 dan PKS berpotensi akan gabung ke koalisi Prabowo Gibran. PKS dinilai akan bergabung karena partai tersebut sejak lama sudah menjadi sekutu Prabowo. Anggota DPR fraksi PDIP Jarod Saiful Hidayat mendukung usulan Ganjar Pranowo soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Menurutnya, hak angket harus digunakan karena melihat pemilu 2024 berjalan paling buruk dibandingkan dengan sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Jarod pada Rabu 21 Februari. Jarod mengatakan kecurangan pelaksanaan pemilu dimulai dari hulu ke hilir secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kendati demikian, ia menegaskan apa yang disampaikannya merupakan pandangan pribadi sebagai anggota DPR fraksi PDIP. Adapun sikap PDIP secara keseluruhan untuk mengambil hak angket diserahkan ke Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. Jarod yakin upaya hak angket menunda hasil pemilu bisa terwujud jika dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ia menilai pemilu 2024 bermasalah bukan hanya tentang pelanggaran etik dari penyelenggara, namun juga pelanggaran konstitusi untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Ramai soal Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres di DPR. Usulan tersebut bahkan turut didukung oleh Anies Baswedan. Gibran justru mengucapkan terima kasih kepada Ganjar terkait masukan-masukan yang diberikan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Solo pada Rabu 21 Februari. Meski begitu, Gibran mengatakan pihaknya ingin melihat lebih dulu perkembangan isu hak angket yang akan dipakai oleh DPR tersebut. Ia juga enggan berkomentar lebih terkait kabar adanya upaya penyelenggaraan hak angket oleh fraksi di Senayan. Gibran mengatakan segala kritikan terhadap pihaknya akan ditampung sebagai bahan evaluasi dan masukan. Adapun usulan pengajuan hak angket itu muncul seiring dengan tudingan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar mengatakan hak angket itu bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.